Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuneha Septiarini, NPM 224111099 dari kelas manajemen 22C. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang materi statistik ekonomi. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah uji T homogen dan uji T non-homogen. Uji T homogen dan uji T non-homogen adalah dua metode penting dalam statistik. Mari kita jelajahi perbedaan, langkah-langkah, dan interpretasi hasil dari kedua uji ini. Uji T homogen yang pertama, definisi uji T homogen. Uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata data kelompok yang memiliki varian yang sama. Lalu, langkah-langkah uji T homogen. Yang pertama, menentukan hipotesis 0 dan alternatif. Yang kedua, mengumpulkan data dan menghitung nilai uji T3. Menguji nilai uji T. Yang ketiga, menganalisis hasil dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, contoh aplikasi uji T homogen. Membandingkan nilai rata-rata skor tes antara dua kelompok siswa yang mendapatkan perlakuan pembelajaran yang sama. Untuk uji T non-homogen, yang pertama, definisi uji T non-homogen. Uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang memiliki varians yang berbeda. Yang kedua, langkah-langkah uji T non-homogen. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesis 0 dan alternatif. Yang kedua, kita harus mengumpulkan data dan menghitung nilai uji T. Yang ketiga, kita harus menganalisis hasil dan menarik kesimpulan. Contoh aplikasi uji T non-homogen. Membandingkan nilai rata-rata pendapatan antara dua kelompok pekerja yang berasal dari sektor yang berbeda. Untuk perbedaan antara uji T homogen dan uji T non-homogen. Yang pertama, berdasarkan varian. Uji T homogen memperhatikan bahwa varian kedua kelompok sama, sementara uji T non-homogen mempertimbangkan bahwa varian kedua kelompok berbeda. Yang kedua, interpretasi hasil. Pada uji T homogen, interpretasi hasil didasarkan pada perbandingan nilai P dengan level signifikansi yang telah ditentukan. Pada uji T non-homogen, interpretasi hasil yang melibatkan perbandingan nilai P dengan level signifikansi, tetapi harus mempertimbangkan penyesuaian karena varian yang berbeda. Untuk langkah-langkah dalam melakukan uji T homogen, yang pertama kita harus menentukan hipotesis. Hipotesis 0 dalam kurung HO dan hipotesis alternatif dalam kurung HI. H1. Berdasarkan pertanyaan penelitian. Yang kedua, kumpulkan data. Kumpulkan data dari masing-masing kelompok yang ingin dibandingkan dengan hitung rata-rata serta variasinya. Yang ketiga, hitung nilai uji T. Gunakan rumus uji T homogen untuk menghitung nilai uji T. Lalu, langkah-langkah apa saja untuk melakukan uji T non-homogen? Yang pertama, tentukan hipotesisnya. Tentukan hipotesis dalam lambang H0 dan hipotesis alternatif H1 berdasarkan pertanyaan penelitian. Yang kedua, mengumpulkan data dari masing-masing kelompok yang ingin dibandingkan dan dihitung rata-rata variansinya. Yang ketiga, hitung nilai uji T. Gunakan rumus uji T non-homogen untuk menghitung nilai dari uji T. Untuk kesimpulannya, interpretasi hasil dari uji T homogen. Nilai P kurang dari level signifikan. Jika nilai P kurang dari level signifikan yang telah ditentukan, misalnya 0,05, maka ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Nilai P lebih besar dari level signifikan. Jika nilai P lebih besar dari level signifikan, maka tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0. Ini berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Untuk interpretasi hasil dari uji T non-homogen, jika nilai P kurang dari level signifikan yang telah ditentukan, misalnya 0,05, maka ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Bagaimana jika nilai P yang lebih besar dari level signifikan? Maka tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0. Namun hasil ini harus ditafsirkan dengan hati-hati karena varian kedua kelompok tidak sama. Sekian materi yang saya sampaikan melalui video ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.